Kematiannya menghapus surat hutang. Dari Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 15. Mari kita baca bersama-sama. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Kristus maksudnya ya. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib, dengan mati di atas kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Nah, surat hutang apa yang dimaksud di sini? Yaitu surat hutang dosa. Ya, surat hutang dosa. Surat hutang dosa siapa yang dilunasi? Yaitu surat hutang dosa manusia. Itulah saudara dan saya. Salam. Ya. Jadi surat hutang saudara dan saya sudah dihapus lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Ya. Sebab jika tidak dihapus, manusia binasa atau mati. Ya. Itu dia. Jadi kala itu, masa itu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, kalau surat hutang itu tidak dilunasi, maka saudara dan saya binasa, saudara dan saya mati. Manusia binasa, manusia akan mati. Ya. Sebab ubah dosa adalah maut. Ya. Maut maksudnya adalah kematian. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 6. Apa kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 20 sampai dengan 23? Mari kita lihat bersama-sama. Roma 6 ayat 20 sampai dengan 23. Di sini dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bebas dari kebenaran maksudnya apa? Bebas dari firman. Bebas dari perkataan Tuhan. Artinya tidak terikat dengan kebenaran Tuhan, tidak terikat terbelenggu dengan firman Tuhan. Tapi diikat dan dibelenggu oleh apa? Dosa. Itu maksudnya 20 ini. 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jadi ketika kita tidak terikat, ketika kita tidak terbelenggu dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, kita bebas dari kebenaran Tuhan, tapi dibelenggu oleh dosa, diperbudak, diikat oleh dosa, maka kematianlah yang menjadi bagian kita. Paham kira-kira? 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Jadi kalau mau hidup yang kekal, harus mau diperhamba oleh Allah. 23. Sebab upah dosa ialah tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Yang tadinya harus mati, tapi
diselamatkan. Ini maksudnya dulu. Ya. Jangan sampai lupa dulu. Ya. Harusnya dulu manusia sudah tidak ada lagi. Tapi oleh karena diselamatkan, dibebaskan, ditebus dari surat hutang oleh Kristus di atas kayu salib, maka kita sekarang ada. Ya, jadi jangan sampai salah dulu, ya. Jadi kalau sekarang manusia, yaitu saudara dan saya, diperhamba dosa, jadi hamba dosa, apakah dihapus lewat kematian Yesus yang dulu? Ya, Salam. Dulu kan diperhamba dosa. Manusia yang dulu, oke? Diperhamba dosa, diperbudak dosa, dibelenggu dosa. Lalu ditebus, diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan oleh Kristus di atas kayu salib. Dulu. Ya kan? Nah, lalu kita bicara sekarang. Kita yang ada sekarang. Ya. Jadi kalau saudara dan saya yang ada sekarang, ya, diperhamba dosa, jadi hamba dosa, apakah dihapus lewat kematian Yesus yang dulu? Hah? Ini harus paham loh. Ya, disinilah kekristenan terjebak. Akhirnya jadi Kristen yang suka-suka. Kristen yang suka-suka jadinya. Biarpun berdosa, selamat. Biarpun nggak bertobat, selamat. Makanya ini saya perjelas. Makanya tadi saya bilang ada dulu. Ada kata dulu. Ya. Saya ulangi lagi nih. Manusia yang dulu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, oke, sudah diselamatkan. Ditebus melalui karya salib. Dan kita yang sekarang adalah generasi yang dulu, oke? Nah, kalau kita yang sekarang ini, generasi yang dulu yang ditebus itu, manusia yang dulu, nah kita yang sekarang nih, diperhamba dosa, ya, dibelenggu dosa. Apakah dihapus lewat kematian Yesus yang dulu? Tidak. Ini yang harus dipahami. Yang dulu ya dulu. Yang sekarang ya sekarang. Ya. Biar nangkap ya. Biar lebih nangkap lagi. Nah, kebetulan Pak Ginting punya usaha. Ya. Contoh, 2 tahun yang lalu, misalnya Pak Ginting berhutang untuk modal. Lalu tahun ini, lunas. Kalau Pak Ginting berhutang lagi, maka dia ada hutang lagi. Jadi yang lunas yang dulu nggak boleh dianggap lunas dengan apa yang dia pinjam sekarang. Ngerti kira-kira? Yang lunas yang dulu, ya lunas yang dulu. Yang sekarang, bayar lagi. Nangkap kira-kira ya? Ini kita harus paham loh. Ini karena ini yang merusak kekristenan. Mereka pegang yang dulu. Kita kan sudah diselamatkan. Pasti masuk surga. Nggak perlu hidup kudus, nggak perlu ini segala macam, nggak perlu berjuang. Pasti selamat katanya. Oh, kacau lah, kita repot sudah. Ya, ini kalau sudah pikirannya, memang manusia ini kan selalu pingin yang enak, sangin pingin enaknya, salah memahami. Ya, manusia ini kan nggak suka disusahkan. Manusia ini kan nggak suka direpoti. Ya, maunya enaknya saja. Kalau bisa nggak perlu berjuang, langsung. Ya, suka yang instan. Ya. Jadi jawabannya tadi tidak. Ya. Nah, kenapa tidak? Ya.
Karena korban penghapus dosa yang sudah Tuhan kerjakan, Yesus kerjakan lebih dari 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Kalvari, itu hanya satu kali. Amin. Hanya satu kali. Ya. Dan inilah yang dijelaskan dalam Ibrani 7 ayat 26 sampai dengan 27. Ya. Jadi sebenarnya menafsir ayat-ayat ini, sebenarnya memahami ayat-ayat ini nggak perlu ribet-ribet, harus teologi ya. Theos, logos, theos. Kadang-kadang saya bisa ngamuk saya ini. Ya. Kadang-kadang orang-orang teologi ini terlalu menganggarkan keteologiannya, sarjananya, akhirnya diputar-putar firman itu. Mari lihat Ibrani 7 ayat 26 sampai dengan 27. Sederhana sebenarnya kan? Apakah perlu dari tadi kita memahami firman Tuhan? Apakah perlu ilmu tafsir? Sebenarnya nggak perlu kan? Gampang saja memahami tadi kan? Dari setiap ayat demi ayat kan? Ibrani 7 ayat 26 sampai dengan 27. Apa dikatakan di situ? Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Imam besar yang maksudnya ini bicara Kristus ya, yaitu yang saleh. Ini bicara Yesus ya. Jangan salah, imam besar yang dimaksud ini Yesus ya. Saleh, tanpa salah, tanpa noda. Ya Kristus memang nggak ada noda ya. Dia kudus dan suci ya. Yang terpisah dari orang-orang berdosa. Ingat, ada kata terpisah. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Ketika kita memisahkan diri dari orang-orang yang tidak benar, kita bukan sedang bermusuhan. Terpisah maksudnya mengatur jarak. Harus dipahami. Ya, supaya saudara bisa jelaskan kalau ada orang bilang, apalah kalian itu, nggak ada kasih kalian musuhnya kami. Siapa yang musuh kau bilang? Saya hanya ngatur jarak sesuai dengan kebenaran firman. Gimana tadi? Yang terpisah dari orang-orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain. Jadi yang tidak seperti imam-imam besar lain maksudnya pada masa itu kan ada imam-imam besar. Para ahli Taurat. Imam-imam besar pada waktu itu namanya imam, tapi hidupnya tidak saleh, tidak suci, tidak kudus. Ya. Hanya namanya saja imam. Sama dengan sekarang, namanya pendeta, gembala, tapi tidak hidup kudus. Tidak hidup dalam kesalehan. Tidak hidup suci. Suka-sukanya. Itu maksudnya, kira-kira begitulah. Ya. Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali, ingat. Hal itu telah dilakukannya Yesus. Hal itu telah dilakukan Yesus satu kali untuk selamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya. Jadi korban penebusan yang dulu yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu hanya satu kali. Ya. Lalu berikutnya kita yang harus berkorban. Ya. Ibrani 9 ayat 26 sampai dengan 28. Ibrani 9 ayat 26 sampai dengan 28. Di sini dikatakan, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi, nah ada kata tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi hanya satu kali. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ya.
28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, ya, tapi tidak menanggung dosa lagi. Makanya ada kata di situ, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Lalu ngapain Dia datang? Yang berikutnya, bukan menanggung dosa, tapi untuk menghakimi. Ya, yang pertama datang untuk menanggung dosa, yang kedua enggak lagi. Ya. Jadi sekarang kalau manusia, kalau saudara dan saya diperhamba dosa atau jadi hamba dosa, bagaimana itu? Tanggung sendiri. Ya. Itu makanya juga Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma pasal 6 tadi, tapi di ayat 15 sampai dengan 19-nya, apa kata Rasul Paulus di situ? Kita kembali ke Roma pasal 6 tadi. Ayat 15 sampai dengan 19. Ya, supaya paham ya, pelan-pelan kita ini. Saya nggak mau saudara jadi Kristen-Kristen yang seperti di luar sana. Aduh, kacau kali pemahamannya. Sudah kacau pemahamannya tentang Alkitab, firman Tuhan, ngotot lagi dalam kebodohan. Roma 6 ayat 15 sampai dengan 19. Ya, ayat 15-nya dikatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Iya, kan ini kata Rasul Paulus kan? Jadi bagaimana? Dia bilang sekali-sekali tidak. Jadi kita yang sekarang ada di zaman kasih karunia bukan berarti bebas berbuat dosa. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Roma, ya, sekalipun kita ada dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kasih karunia, jangan coba-coba berbuat dosa. Ya, tidak boleh, kira-kira begitu. Halo, ya, ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Artinya begini, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Roma, kepada siapa kamu taat? Kepada siapa kamu menghambakan diri? Ya. Haleluya. Kalau kepada dosa kamu menghambakan diri, kamu masih diperhamba oleh dosa, ya upahnya apa? Kematian. Kalau kamu taatnya kepada dosa, oh ya upahnya kematian. Ya. Tapi kalau kepada kebenaran, mari kita lihat ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hatimu, perhatikan, dengan segenap hatimu telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Mentaati pengajaran yang telah diteruskan maksudnya adalah itulah kebenaran, pengajaran kebenaran, pengajaran firman. Ya. Taat. Ya. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau yang dulunya hamba dosa, nah setelah ditebus, diselamatkan lewat karya salib, kematian Kristus melalui salib di Golgota dulu ya. Lalu setelah itu sebagai balasan kita apa? Dulu kan hamba dosa,
sudah ditebus. Hah? Setelah itu bagiannya kita apa? Ya jadi hamba kebenaran. Jangan lagi hamba dosa, itu maksudnya. Salam. Kamu sudah dimerdekakan dari situ. Kamu sudah diselamatkan dari situ, dari perhambaan dosa, kata Rasul Paulus. Selanjutnya, seterusnya, kalian harus jadi hamba kebenaran. Jadi hamba firman. Itu maksud Rasul Paulus. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Jadi upasaha apa itu hamuon? Kira-kira begitulah Rasul Paulus kan. Alanahu do hamu. Saya tahu kalian manusia lem. Nah, supaya jangan jatuh. Ya. Lanjut ayat 19-nya tadi, lanjut ayat 19-nya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Jadi harusnya kita yang ada sekarang dalam zaman kasih karunia, harusnya kita tidak ada lagi yang hamba dosa. Harusnya kita tidak lagi diperhamba dosa, tapi harusnya kita diperhamba kebenaran, diperhamba oleh firman Tuhan. Tapi sayang, manusia tidak mau diperhamba kebenaran Tuhan. Manusia tidak mau diperhamba oleh firman Tuhan. Selalu cari alasan. Ya. Firman Tuhan berkata A, manusia bilang B, Tuhan bilang B, manusia bilang C. Itulah manusia sekarang. Ya. Senang diperhamba dosa. Kalau ditegur, apa katanya? Jangan menghakimi. Kalau diingatkan, melawan, apa katanya? Pendeta kau, menghakimi kau, katanya. Ini orang-orang kalau sudah senang diperhamba dosa, dia nikmati dosa itu. Makanya ketika dia tegur, ngamuk dia, marah dia, karena dosa itu enak, nikmat. Makanya manusia nggak suka ditegur, selalu membela diri. Yang ngerinya lagi manusia sekarang membela diri pakai firman. Ini yang kurang ajarnya. Ya, orang kalau sudah diperhamba kebenaran, diperhamba oleh firman Tuhan, mau pedas pun firman itu, mau keras pun teguran firman itu, senang dia. Dia terima itu, dia nikmati itu. Ya. Haleluya. Tapi orang yang diperhamba dosa, apa itu? Apa itu? Pendeta apa itu? Ngomongnya kejam, ngomongnya kasar katanya. Dia ngelak. Ya. Karena enak. Hidup dalam dosa enak. Diperhamba dosa enak. Diperhamba kebenaran. Nanti harus begini, begitu nggak boleh, begini nggak boleh. Makanya manusia selalu mengelak. Ya. Ini manusia durhaka? Iya. Orang yang tidak mau diperhamba oleh kebenaran, orang yang tidak mau diperhamba oleh firman Tuhan, senang diperhamba dosa, diperbudak dosa. Manusia durhaka. Ya. Jadi banyak sekarang manusia durhaka. Ya. Gak mau diperhamba kebenaran, gak mau diperhamba firman Tuhan. Saudara mau diperhamba firman Tuhan? Amin, saudaraku. Haleluya. Ya. Nah, lalu di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 juga dikatakan, mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan di sini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ya, Salam. Apa yang sudah dikerjakan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Kalvari adalah tujuannya untuk saudara dan saya, supaya saudara tidak lagi hidup untuk dosa, tapi hidup untuk kebenaran, hidup untuk firman Tuhan. Itu maksudnya, tujuan daripada salib. Ya, bukan untuk hidup bebas, bukan untuk hidup sesuka hati, tapi beralih dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ya. Itulah tujuan kenapa Kristus harus mati di atas kayu salib di Kalvari. Amin. Haleluya, saudaraku. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Perhatikan ayat 18-nya, ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, tapi dengan apa? Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, itulah darah Kristus, darah Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kalau darah itu bicaranya nyawa. Bayangkan, Yesus sudah rela mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya selamat, supaya saudara dan saya bebas dari perbudakan dosa, perhambaan dosa, dan saudara bisa beralih menjadi hamba kebenaran. Tapi faktanya sekarang kita lihat, kenyataannya sekarang kita lihat, manusia-manusia yang durhaka tetap hidup dalam perbudakan dosa, tetap hidup dalam perhambaan dosa, tidak mau hidup dalam perhambaan kebenaran, tidak mau hidup dalam perhambaan firman Tuhan. Itu fakta kalau kita lihat sekarang. Kasihan Yesus, kasihan Tuhan kita yang sudah mengorbankan dirinya, ya, tapi tidak dihargai oleh manusia-manusia durhaka sekarang. Ya. Haleluya, saudaraku. Ayo, kalau saudara mau menghargai Yesus, apa yang sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib di Kalvari, kalau saudara mau menghargainya, ayo hiduplah dalam kebenaran. Jadilah hamba kebenaran, jangan lagi hamba dosa. Ya, perayaan-perayaan hari kematian Kristus, hari kematian Yesus setiap tahun, jangan hanya sebatas perayaan. Ya, nanti seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 1, nanti perayaan kita ini menjadi perayaan yang menjijikkan sama Tuhan. Tiap tahun dirayakan, Paskah, ibadah kematian, ibadah kebangkitan, dan sebagainya. Tapi tetap dalam perhambaan dosa. Tetap jadi manusia durhaka, nggak ada gunanya. Ya, perayaan itu ya hanya sebatas perayaan biasa aja, hanya sebatas rutinitas. Ya. Begitu itu aja. Ya. Bikin Tuhan muak. Mari kita yang ada di tempat ini hari ini bukan sekedar kita hanya sekedar merayakan sebatas ibadah, tapi kita pahami apa itu karya salib itu. Setelah kita pahami, kita hargai, kita hormati apa yang sudah Tuhan kerjakan itu. Dia rela mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Hormati itu. Ya, hargai dengan cara, mari kita menjadi hamba kebenaran, jadi hamba firman Tuhan. Ya. Jangan kita memperhamba Tuhan lah. Ini yang lebih bahaya.
Jangan Tuhan yang kita perhamba, tapi kita yang harus menjadi hamba bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Itu yang benar. Ya. Dan saudara harus paham. Saudara harus mengerti bahwa saudara ditebus. Saya dan saudara ditebus adalah korban yang sulung untuk Allah. Jaga kesucian, jaga kekudusan, jangan bercela. Amin. Haleluya. Mari lihat Wahyu 14 ayat 4 sampai dengan 5. Jadi kita yang sudah ditebus ini lewat salib lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah korban yang sulung untuk Allah. Wahyu 14 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan di situ, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba, yang mengikuti Yesus. Itu kemana saja ia pergi, mereka ditebus. Saudara dan saya adalah yang ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah. Jadi saudara dan saya yang ditebus oleh Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu lewat karya salib di Kalvari. Saudara adalah korban sulung bagi Allah. Salam. Dan bagi anak domba itu, ayat 5-nya, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Anak sulung kita yang sudah disulungkan kepada Allah tidak boleh berbuat dosa. Salam. Nanti kesulungan itu Tuhan ambil. Mau diambil kesulungan saudara? Hah? Salam, saudaraku. Ya. Jadi jaga kesuci, jangan bercela. Ya. Jangan bercela. Ini standar kekristenan. Standar kekristenan yang sudah ditebus. Tidak boleh bercela, tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh diperhamba dosa. Ini standar kekristenan yang sesungguhnya. Ya, jangan membela diri seperti Kristen-Kristen yang lain. Namanya juga Pak manusia. Selama di bumi tidak luput dari dosa, katanya. Itu membela diri, nggak ada ayatnya. Ya kan? Nah, kalau Tuhan bilang nggak boleh berdosa, ya, jangan berdosa, jangan bercela. Ya. Amin, saudara. Ya. Ada lagi yang bilang, ya kan? Dari dulu itu selalu ada orang yang bilang, ya, mana bisa kita hidup kudus? Mana bisa kita hidup suci? Mana bisa kita hidup benar? Mana bisa kita hidup bercela? Bodoh itu pendetamu. Selama kita di dunia ini, kita nggak bisa hidup suci, nggak bisa hidup kudus, katanya kan? Iya kan? Sering kan dengar bahasa itu kan? Nah, nggak bisa katanya. Itu kata-kata dari si setan itu yang ditaruh dalam pikiran. Ya, tapi apa kata Alkitab? Ya, kita ke Alkitab, kita ke firman Tuhan. Jawaban kita semua harus berdasarkan firman. Iya. Kita jawab itu lewat firman. Bahwa kita bisa hidup kudus, kita bisa hidup suci, kita bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dengan cara bagaimana? Mari lihat 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Ini ayat yang terakhir. 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan di sini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
Jadi kita bisa hidup kudus, kita bisa hidup suci, tidak bercacat, tidak bernoda, dengan cara bagaimana? Mentaati kebenaran, mentaati firman, taat kepada kebenaran, taat kepada firman. Itulah yang akan membawa kita kepada kesucian, kekudusan, kepada hidup yang tidak bercela. Jadi tidak ada alasan seperti kata orang-orang, selama kita di dunia ini nggak mungkin kita hidup kudus, selama hidup di dunia ini nggak mungkin kita hidup tidak bercela, tidak mungkin kita bisa hidup suci. Namanya di dunia, ya, bilang kita bisa kok, bilang kalau kau taat kepada kebenaran, kalau kau taat kepada firman Tuhan sepenuhnya, kau akan kudus, kau akan suci, tidak bercela. Cuman manusia kan nggak mau taat. Taat apaan itu taat, katanya kan? Ya, karena kalau taat kepada kebenaran, maka yang namanya kenikmatan kedagingan akan ditinggal. Padahal itu enak. Ya. Padahal enak itu. Nah, itu yang membuat manusia nggak mau mentaati kebenaran. Ya. Karena kalau taat kepada kebenaran akan merenggut ya kenikmatan kedagingan. Ya. Haleluya. Amin. Ini ayat ini harus saudara ingat, harus saudara hafal sebenarnya ini. 1 Petrus 1:22 ini. Jadi ketika saudara ketemu dengan orang, mana bisa kita hidup benar selama di dunia ini? Mana bisa kita hidup suci? Mana bisa kita hidup kudus? Bilang sama dia, baca dulu 1 Petrus 1 ayat 22. Kita bisa hidup suci, kita bisa hidup kudus, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela. Tapi ada tapinya, taatlah kepada kebenaran, taatlah kepada firman, ya, taatlah kepada ajaran Tuhan, supaya kita kudus, suci, tidak bercela. Karena ininya tiket kita ke surga. Ya, kesucian, kekudusan adalah tiket kita untuk ke surga. Dan itu makanya itu harus harga mati, itu kekudusan, kesucian itu. Kalau orang saja mau harga mati untuk kecemaran, ya kan? Untuk dosa-dosa, kenapa kita nggak mau harga mati dengan kekudusan, kesucian yang membawa kita ke surga? Ya. Yang untuk neraka saja orang mau mati-matian, berjuang mati-matian. Padahal untuk neraka. Haleluya. Amin, saudaraku. Nangkap kira-kira? Jadi kematiannya, apa yang kita rayakan hari ini, kematiannya di atas kayu salib, di Kalvari, adalah untuk menghapus surat hutang dosa saudara dan saya. Ya. Jadi karena sudah ditebus, karena sudah dihapus surat hutang kita, hutang dosa kita, jangan lagi berhutang. Haleluya. Artinya jangan lagi berbuat dosa. Ya. Karena tidak ada lagi penebusan. Kalau saudara berbuat dosa, tidak ada lagi penebusan dari Kristus. Tadi sudah saya jelaskan, penebusan hanya satu kali. Selanjutnya, mari kita bertanggung jawab. Masing-masing kita bertanggung jawab dengan dosa kita. Ya. Sampai dia datang yang kedua kali nanti untuk menghakimi. Ya. Menentukan saudara dan saya ke surga atau ke neraka. Mari tutup Alkitab kita.